tambah satu lagi 4 M, yaitu mengelola stres. Pit, kopat, kopit, dunia sedang diserang COVID. Pit, kopat, kopit, jaga diri, awas jangan sampai terjangkit. Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya Yasin Timberlake. Oke, mungkin pada beberapa minggu terakhir, sekitar 3 minggu saya tidak mengupload video di konten saya. Tapi saya ada ngupload, tapi itu video kiriman dari adik saya atau teman-teman saya. Jadi selama saya 3 minggu tidak mengupload video itu, saya lagi di-endorse COVID. Jadi saya terjangkit COVID-19. Nah, bagaimana mulanya saya bisa terjangkit? Ya, saya juga nggak tahu saya tertular dari mana dan dari siapa. Saya nggak tahu, tiba-tiba kena saja, dan itu juga nggak penting. Selama 3 hari itu saya demam, nyeri, panas dingin. Jadi terutama malam hari itu demam banget, nggak bisa tidur. Saya kira karena faktor cuaca. Setelah 3 hari, saya baru swab antigen dan hasilnya positif. Waktu 3 hari pertama itu penciuman saya masih ada, dan saya menganggap itu karena saya tinggal di Papua. Saya menganggap itu kena malaria karena saya pikir gejalanya itu hampir mirip 90% kayak malaria. Tulang nyeri, lilu-linu, terus badan panas dingin, kepala pusing sekali. Itu hampir sama kayak malaria. Jadi saya menganggap saya tidak kena, saya hanya malaria. Jadi saya tetap berkumpul dengan keluarga, saya main dengan anak saya. Bahkan hari terakhir itu saya tidur dengan anak saya peluk dan lain sebagainya. Setelah itu saya merasa ini kok harus diperiksa demi kesehatan keluarga. Saya periksa, ternyata saya hasilnya positif. Setelah 3 hari itu demam sudah mulai hilang, tetapi yang saya rasakan adalah mulai nyeri-nyeri itu masih ada, susah tidur. Terus setelah 3 hari, hari keempat itu penciuman hilang. Dan di situ saya mulai memutuskan isolasi mandiri. Dan saya dikasih obat dari klinik, paracetamol dengan vitamin. Saya tidak mencari obat-obat yang lain karena saya juga searching atau lihat di Twitter itu, terutama Dr. Fahim. Hanya Dr. Fahim yang dari Amerika itu yang sangat terkenal menyarankan untuk minum paracetamol saja. Jadi selama itu saya hanya minum paracetamol 3 kali sehari,
minum vitamin saya batasi hanya 2 hari sekali. Jadi hanya itu saja saya yang saya minum. Saya tidak minum ramuan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya sekitar hari ke-10 penciuman sudah mulai normal. Tapi badan masih capek-capek. Setelah saya merasa sudah enakan, saya melakukan swab dan hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi problemnya di Papua ini karena gejalanya itu 90% mirip gejala malaria, tulang nyeri-nyeri, linu, terus demam, kepala sakit berat. Nah, akhirnya banyak orang menganggap malaria, termasuk saya, sehingga menganggap itu malaria, terus akhirnya masih berinteraksi dengan keluarga ya, istri saya ketularan. Tapi alhamdulillah anak saya tidak. Istri saya sekarang juga sudah negatif, alhamdulillah sudah sama seperti saya, sudah berbiasa. Tetapi dari situ saya belajar mengambil kesimpulan bila sakit, terutama buat teman-teman kalau di Papua, kalau merasa gejala kepala sakit berat, terus demam, tulang nyeri-nyeri atau linu-linu, ya langsung saja isolasi, periksa ke dokter. Nah, habis itu kalau memang tidak bergejala, isolasi di rumah, minum paracetamol. Saya masih batuk-batuk, terus sempat timbul ruam-ruam di badan saya, merah, terus mudah capek dan mudah lelah. Jadi kerja sedikit itu capek banget. Terus tulang itu masih nyeri-nyeri, sering nyeri lah, masih itu ya. Sampai sekarang, sampai tanggal 8 ini yang saya lakukan masih batuk-batuk kering. Tapi saya yakin pasti akan segera pulih ya. Untuk makan sih itu sampai tanggal 2-3 Agustus itu masih nggak enak. Nah sekarang ini baru makan sudah ada rasanya. Saya belum bisa minum kopi karena saya bikin kopi baru tadi, saya rasakan itu masih hambar, masih belum, padahal saya biasanya sehari 3 kali. Oke. Terus mengapa kok setelah sekian tahun itu, dari bulan Maret 2020 saya terjangkit terus baru kena, ya saya juga tidak tahu. Saya termasuk orang yang prokes ketat lah. Saya selalu pakai masker dimana saja. Bahkan selama COVID ini saya tidak pernah makan di warung langsung, jarang sekali. Hanya beberapa, 1 kali, 2 kali, 3 kali yang tidak bisa saya lewatkan, yang tidak bisa saya hindari saat makan di situ. Tetapi selama ini saya lakukan adalah take away. Saya beli, makan di rumah. Kalau tidak masak, beli, makan di rumah. Nah, tapi mungkin itu sudah takdirnya saya kena. Nah, yang saya ambil pelajaran adalah ya memang untuk meningkatkan imun itu, ya ingat 3M saya. Bukan yang dulu yang pernah saya bikin makan pagi, makan siang, atau makan malam, tetapi menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, terus memakai masker. M tambah 1 lagi 4. M yaitu mengelola stres. Jadi waktu saya kena itu memang stres banget saya. Stres, jangan stres-stres, karena waktu itu saya stres banget. Imun turun, kena, langsung drop. Buat teman-teman yang ada di Papua, ya kita jaga selalu prokes kesehatan. Dan buat yang berkeluarga, mungkin kalau sudah merasakan gejala-gejala mirip malaria, kepala pening, sakit di belakang, terus tulang nyeri-nyeri, demam,
mending langsung isolasi mandiri, memisahkan diri dari keluarga. Kalau memungkinkan tidur sendirian langsung, sebelum habis itu besoknya periksa, atau saat itu juga periksa swab antigen, baru kita pastikan ini malaria atau COVID-19. Itu pesan saya, jika Anda bergejala malaria, biar lebih safety, lebih aman, langsung periksa dan memisahkan diri untuk memastikan bahwa itu bukan malaria tapi COVID, sehingga tidak menular ke keluarga. Ini sangat penting lagi di Papua, karena Papua ini endemik malaria, sehingga banyak yang mengira malaria. Ini sudah banyak contoh kasus menganggap malaria, akhirnya santai-santai saja, akhirnya menular ke keluarga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk sembuh melawan COVID, tetap pikiran positif. Kita pasti sembuh, kita pasti bisa melewati ini. Dan buat teman-teman yang belum kena, tetap jaga prokes kesehatan 3M plus 1 tadi, kalau saya menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, 1, mengelola stres. Itu sangat faktor yang paling penting. Kalau kita stres, imun turun, gampang kena. Ya, sampai sekarang masih batuk-batuk kering. Oke, terima kasih. Itulah sedikit saya berbagi mengenai bagaimana saya menghadapi COVID dan akhirnya bisa sembuh. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Kalau saya sudah makan bisa enak, nanti saya bikin konten mukbang lagi, jalan-jalan lagi untuk mengabarkan Papua. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Kita pasti bisa melewati semua ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Salam.